Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pengajian subuh. Hari ini kita akan membahas bab fadilatut tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani wal isruna, bab yang ke-22, fi fadilatit tasbih, menjelaskan keutamaan dari bacaan tasbih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahu wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marratin huttat khatayahu wa in kanat mislu zabadil bahri. Siapa orang yang mengucapkan qala subhanallahu wa bihamdihi, kalimat subhanallah bihamdihi, fi yaumin, pada suatu hari, mi'ata marratin, 100 kali, huttat khotoyahu, akan dihapus kesalahannya, wa in kanat mithlu zabadil bahri, walaupun dia memiliki dosa sebanyak buih di lautan. Jadi biarpun orang punya dosa, tapi ini termasuk dosa-dosa yang kecil, minas sighair. Siapa orang yang mengucapkan dalam satu hari, satu malam, dia mengucapkan subhanallahu wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marratin, satu hari 100 kali, huttat khotayahu wa in kanat mislu zabadil bahri, akan dihapus segala dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'alal ardi rajul, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang ada di bumi, yaqulu, mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah, illa, kecuali gufirat zunubahu walau kanat mislu zabadil bahri, walaupun akan diampuni oleh Allah dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi siapa orang
yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, orang tersebut illa gufirat, kecuali diampuni dzunubahu, dosa-dosanya, walaupun banyak, mislu zabadil bahri, sebagaimana buih di lautan. Jadi kalimat zabadil bahri, mislu zabadil bahri adalah perumpamaan karena saking banyaknya busa di lautan tuh. Kalau kita ada di pantai, di laut itu kan suka ada busa-busanya tuh. Walaupun dosa sebanyak itu, lautan kan segede apa, tapi kalau kita punya dosa kayak buih di lautan, maka bakal diampuni sama Allah dosanya, dihapus oleh Allah kesalahan-kesalahan kita, seperti kalau kita membaca la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Yang kedua juga ketika kita membaca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali satu hari, maka huttat khotoyahu wa ingkanat mislu zabadil bahri. Ini fadilah itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallahu nisful mizan. Kalimat subhanallah adalah separuh timbangan. Jadi ucapan subhanallah itu separuh daripada timbangan. Walhamdulillah, dan kalimat alhamdulillah mil'ul mizan, memenuhi separuh lagi atau memenuhi timbangan. Jadi kalau kalimat subhanallah itu separuh, walhamdulillah memenuhi timbangan. Wallahu akbar mil'us samawati wal ardi. Kalimat Allahu akbar itu mencakup, meliputi langit dan bumi. Itulah kenapa kalimat Allahu akbar itu jangan jadi mainan. Begitu. Dulu Bung Tomo melalui siaran radio pada saat resolusi jihad dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia, menyiarkan di radio untuk membangkitkan semangat bangsa Indonesia. Terus kemudian Bung Tomo mengeluarkan kalimat takbir Allahu Akbar. Semangat warga pada saat itu, para santri semangat untuk kemudian keluar dari rumah dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Itu kekuatan takbir. Begitu juga para sahabat ketika di medan perang, saat bertemu orang-orang kafir pada saat itu, maka kalimat pertama yang bikin menggelegar musuh, yang membuat musuh menjadi takut, adalah teriakan takbir dari para sahabat yang kemudian menggema
sehingga musuh menjadi takut. Tapi jangan tawuran takbir. Tawuran warga yang sebelah sini takbir, sebelah sana takbir. Wah, takbirnya jadi bikin mainan. Ribut, yang di sebelah sini muslim, yang sebelah sana muslim. Yang satu teriak takbir, yang satu teriak takbir. Jadinya takbirnya jadi buat melegalkan keburukan. Takbirnya jadi membuat sesuatu yang indah, sesuatu yang agung dalam kalimat takbir menjadi tidak ada nilainya ketika salah menggunakan. Kalimat takbir itu mil'us samawati wal ardi, memenuhi langit dan bumi. Wala ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah laisa duna sitrun wala hijabun, tidak ada di antaranya sitrun, satir, pembatas, wala hijabun, dan tidak ada hijab, hatta ta'luzu ila rabbiha azza wa jalla, sehingga sampai ila rabbiha, kepada Allah azza wa jalla. Kalimat la ilaha illallah yang kita baca semalam tuh, malam Jumat pengajian 1000 kali, maka ucapan la ilaha illallah itu pasti nyampe kepada Allah. Kenapa? Dunaha, laisa dunaha, tidak ada di antara kalimat la ilaha illallah itu sitrun, satir, pembatas, wala hijabun, dan tidak ada penutup hijab itu, hatta tahlasu, sehingga sampai ila rabbiha azza wa jalla, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat tahlil itu yang dibaca oleh kita niscaya sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man halala, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, atau kita kenal dengan istilah tahlil. Man qala, man halala, siapa yang mengucap kalimat tahlil, mi'ata, wasabbi mi'ata, wa kabbir, fa innahu khairum min asri riqab, ya'tikuha wa sab'i badanatin yanharuha. Siapa yang mengucap tahlil 100 kali, tasbih 100 kali, takbir 100 kali, maka sesungguhnya khairun, ucapan itu lebih baik min asri riqab, daripada riqab, ya'tikuha, membebaskan 10 orang budak, wasab ibadanati yanharuha, dan menyembeli 7 ekor unta. 7 unta kan lumayan harganya, dibanding mengucap tahlil, tasbih, sama takbir 100 kali, maka lebih baik daripada memerdekakan 10 orang budak dan menyembelih 7 ekor unta. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa yang mengucapkan subhanallah, kalimat subhanallah, walhamdulillah, dan kalimat alhamdulillah,
wa la ilaha illallah, dan kalimat la ilaha illallah, wallahu akbar, dan kalimat Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, marratan wahidatan. Siapa yang ucap kalimat subhanallah walhamdulillah Allahu akbar wala haula wala la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, marratan wahidatan, sekali aja, kataballahu lahu, Allah akan mencatat baginya mi'ata alfi hasanatin, 100.000 kebaikan, wa maha anhu mi'ata alfi sayyi'atin, akan menghapus Allah 100.000 keburukan, wa rafa'a lahu mi'ata alfi darajatin, maka Allah akan mengangkat baginya 100.000 derajat bagi orang yang mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Satu kali di depan ngucapin, maka oleh Allah diberikan 100.000 kebaikan, dihapus 100.000 keburukan, diangkat derajatnya 100.000 derajat. Man qala subhanallah ila akhiriha tanasirat anhul khataya wa dzunubun katanazara kama awraqus sahar. Siapa orang yang mengucapkan subhanallah ila akhiriha, sampai akhir, tanassarat anhul khataya, rontok anhu daripadanya, al khataya wa dzunuba, dosa-dosanya dan kesalahannya, kama tanassar awraqus sajar, sebagaimana rontoknya daun. Kalau mengucap subhanallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahu rabbiyal azimi, subhanallah rabbiyal azimi, irasat lahu biha sajaratun fil jannah. Orang yang mengucapkan subhanallah rabbiyal azimi, maka akan dibangunkan baginya sajaratun fil jannah, pohon di dalam surga. Subhanallah rabbiyal azimi, itu satu pohon di surga. Kalau ngucapin sampai 1000 kali, berarti dia punya pohon sebanyak 1000 di dunia. Di surga. Itu pertanyaannya, kalau pohonnya di surga, orangnya di orang di surga di neraka. Begitu. Jadi man qala subhanallah rabbiyal azimi ghirasat lahu biha sajaratan fil jannah, maka dikasih pohon, ditanamkan pohon di surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanahu rabbiyal a'la ghafarallahu lahu wa adkhalahul jannah, diampuni oleh Allah dosanya, dimasukkan sama Allah ke dalam surga. Buat siapa? Buat orang yang ucap subhana rabbiyal a'la. Tadi kan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu maksudnya apa? Subhana rabbiyal azimi itu doa apa? Salat lagi ruku. Jadi kalau kita ruku baca 3 kali, dikasih pohon di dalam surga, 1 kali ucapan 1 pohon. Tapi kalau subhana rabbiyal azim rabbiyal a'la wa bihamdi, ketika kita baca itu, apa yang terjadi? Diampuni dosa-dosa kita,
dimasukkan kita ke dalam surga. Kenapa? Karena sholat. Artinya kita nggak boleh ninggalin sholat kalau mau masuk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tasbihu yajlibur rizki. Kalimat tasbih mengundang datangnya rezeki. Kalau mau punya banyak, kudu banyak zikir, kudu banyak tasbih. Jadi bukan banyak tasbihnya dijejerin begitu banyak. Dipakai, dieneng-eneng dipakai juga kagak begitu. Begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad SAW, ini terakhir, kalimatani, ada dua kalimat, khafifatani, ringan diucapin. Kalimat ini ringan diucapin, alal lisani sakilatani fil mizan. Jadi kalimat ini khafifatani, ringan, alal lisani diucapin. Dua kalimat ini mestinya ringan diucapin. Oh, ringan banget. Akan tetapi sakilatani fil mizan, berat di timbangan ketika nanti kita di hadapan Allah di yaumul mizan, fi yaumil mizan, ditimbang kalimat ini berat nih. Padahal ngucapinnya ringan. Jadi khafifatani alal lisani, ringan diucapin oleh lisan, sakilatani fil mizan, berat ketika ditimbang. Habibatani ilar rahman, dicintai dua kalimat ini oleh Allah yang Maha Rahman. Apa kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kan kalau tahlil suka ngomong, suka ngucapin itu tuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. Ringan diucapin, tapi ketahuilah dua kalimat ini berat ketika ditimbang oleh Allah. Dicintai oleh Allah Subhanahu. Maka yang kayak begini-begini nih, yang kudu sering kita baca. Jangan sampai lisan kita cuman penuh buat caci maki. Jangan sampai lisan kita penuh buat ngobrolin yang sia-sia. Dari malam sampai subuh, mulut, tangan kita gunain buat yang sia-sia. Kita gunain banyak zikir, banyak tasbih. Kemarin udah kita bahas zikir. Bagaimana kemudian orang besok di hari kiamat yang paling dekat dengan Allah adalah yang paling banyak zikir. Di pembahasan tasbih dijelaskan bahwa kalimat yang ringan yang diucapkan tapi berat di timbangan, dicintai Allah adalah orang yang membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa menggunakan lisan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya maulana ya ma'bud ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiban wa ilal khairi qaribna wa anis syarri ba'idna. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.